Di sini. Kita tinggal baca-baca aja, kemudian kita tambahkan kalau memang cocok untuk anak didik kita tambahkan aja. Nah, nanti otomatis di sebelah kiri akan bertambah. Ya. Misalkan sudah cukup, kita silang aja di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, baru 18 soal, kita tambah lagi misalkan sampai 20 ya. Kita cari lagi di teleportasi. Iya, kita cari dulu soalnya. Kita tambah ini 19. Sudah 20 soal. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa mengedit lagi Bapak Ibu. Seperti tadi sudah menambahkan kata atau menambah pilihan jawaban. Nah, misalkan di sini juga kita baca-baca ternyata oh ini di soal nomor 1 kayaknya harus dipindah deh di nomor 5 gitu ya. Kita tinggal urutkan kembali. Tinggal klik aja ini. Iya, kita tinggal tarik aja misalkan di nomor 5. Iya. Kemudian di soal nomor 7 misalkan kita pindah lagi, wah ini cocok ini di nomor 1 deh gitu ya. Kita pindah aja, kita geser ke atas gitu ya. Iya, misalkan gini. Kemudian ini kita geser-geser aja. Misalkan nomor 9 geser aja ke bawah, tinggal tarik. Setelah itu kita simpan Bapak Ibu. Maka soal tersebut, mohon maaf ini kayaknya wifi-nya agak ini ya. Iya, sudah Bapak Ibu. Nah, ini soal yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk menyimpannya bagaimana agar menjadi milik kita? Nah, di sini aja Bapak Ibu. Kita klik di pabriknya. Nah, ini misalkan gambarnya nggak cocok ini untuk rantai makanan. Kita cari aja di sini. Misalkan gambarnya bisa langsung online Bapak Ibu. Misalkan ini saya cari ya, ini. Gambar ini aja kita masukkan. Nah, langsung berubah Bapak Ibu. Kemudian kita ini untuk kelas berapa? Misalkan kelas 5 sampai kelas 6 bisa atau kelas 5 aja. Bisa ini di sini. Kemudian nah ini quiz publik. Ketika kita membuat soal di publik berarti semua orang bisa melihat soal kita. Tetapi ketika soal ini kita buat ini private, berarti hanya kita yang bisa melihat soal yang kita buat atau kuis yang kita buat. Kita anggap aja di sini kita pakai public aja. Berarti nanti semua orang bisa melihatnya dan bisa mengambil soal dari kita. Kita simpan. Nah, Bapak Ibu nanti akan otomatis di sini juga berubah. Kemudian kita save di sini. Nanti akan masuk ke soal kuis kita. Di sini Bapak Ibu, ini sudah berganti menjadi nama saya. Berarti soal tadi sudah saya buat, walaupun saya tadi ngambil kuis publik lain. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk melakukan pencarian kuis publik. Ada yang mau ditanyakan sementara ini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke mencetak. Mungkin pertanyaannya dikit nanti saja Ibu D. Setelah Pak Jenengan gitu. menjelaskan semua, nanti kita buka sesi pertanyaan 1 atau 2 peserta gitu. Iya.
Ya, Oke, baik. Masnya. Iya. Yang kedua, mencetak kuis. Ini tadi soal yang kita buat ya. Kalau ketika ada masalah trouble jaringan gitu ya, karena anak didik kita ketika kita mengajar di tempat yang kurang sinyal gitu ya Bapak Ibu ya, kadang anak-anak kita juga terkendala dengan jaringan. Nah, di sini kita bisa mencetak kuis yang kita buat tadi. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Di bagian ini ada kuis cetak, kita klik. Iya, Bapak Ibu. Nanti ketika kita recording in progress. Ketika kita klik cetak tadi akan muncul seperti ini. Kita lihat ke bawah. Ya. Di sini kalau langsung kita cetak aja maka akan muncul kunci jawaban. Bagaimana untuk merubahnya? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Kunci jawaban kita hilangkan aja centangnya. Maka nanti jawaban akan terhapus juga. Kemudian ketika kita pilih kotak centang, kita coba ya. Maka di sini akan hilang untuk pilihan tulisan ABC-nya tadi. Jadi kayaknya kalau murid kita harus dihidupkan aja yang ini. Kemudian ada tampilkan opsi jawaban. Kita coba. Ya, ternyata pilihan jawabannya hilang, tinggal pertanyaan saja. Jadi pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apakah maunya di sini pertanyaannya diacak? Tinggal klik aja di sini Bapak Ibu. Atau nggak mau diacak pertanyaannya? Ya, ini sudah teracak Bapak Ibu. Tampilkan opsi jawaban, pertanyaan acaknya saya matikan. Kemudian ada jawaban acak. Di sini berarti jawabannya nanti akan teracak juga. Kalau kita klik, jawabannya juga teracak. Iya, baik Bapak Ibu. Kalau di sini bisa kita gambarnya diperbesar, diperkecil, terserah Bapak Ibu. Untuk tulisan diperbesar, diperkecil juga bisa. Terserah Bapak Ibu di sini. Nah, setelahnya kalau sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita cetak PDF aja, kita klik di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Apakah kita simpan atau kita print? Bisa Bapak Ibu, tinggal ada pilihannya di sini. Kita save aja ya. Kemudian ada more setting. Ini Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita atur. Ini ada berapa? Ini ada 5 ya, ada 5 page ya. Bisa kita atur juga, tinggal di sini aja. Kertasnya kita atur, per sheet-nya juga kita atur. Di sini tinggal klik. Nah, ini. Misalkan 1 lembar jadi 4. Bisa Bapak Ibu tinggal di sini aja. Kita aturnya. Kemudian kalau memang sudah kita inginkan bentuk seperti ini, tinggal kita save. Kita simpan. Nah, di sini seandainya saya simpan di sini aja di dokumen. Ini sudah saya siapkan. Saya kasih nama dulu. Kita save. Sudah Bapak Ibu, tinggal kita lihat di penyimpanan aja. Nanti otomatis akan tersimpan di file kita. Kita lihat sekarang.
Ya, sudah ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini sudah mencetak kuis ya. Materi yang berikutnya adalah menyelenggarakan kuis dalam mode langsung klasik. Ya, ini Bapak Ibu. Kuis dalam mode langsung klasik, kita klik di sini aja Bapak Ibu. Tinggal kita klik. Kalau untuk secara langsung, anak-anak misalkan di rumah bawa HP, atau kita secara daring, kita bisa menggunakan ini, kita kirim ke grup WA atau ke GC. Kita klik aja, kita pilih yang klasik. Ini Bapak Ibu. Kita pilih klasik. Kemudian di sini ada pilihan di sini ada pengaturan umumnya. Di upaya peserta ada pilihan apakah 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, atau tak terbatas. Kalau ada pilihan 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu berarti anak didik kita harus memiliki akun Quizizz. Kalau tidak, berarti cukup ini saja. Kemudian ada name factory, kita aktifkan atau tidak, terserah kita. Kemudian ada di sini di pengaturannya, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, di sini ketika anak-anak mengerjakan salah, nanti akan muncul jawabannya. Yang ini, tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Tunjukkan jawaban selama aktivitas. Jawaban kita klik, nanti anak-anak akan muncul, oh dia jawabnya ini. Nah, ini ada kuncinya. Jadi anak-anak ketika setelah mengerjakan akan muncul jawaban yang benar. Kita aktifkan, atau terserah kita mau tidak aktifkan juga tidak apa-apa. Nah, ini hanya untuk akun super ya Bapak Ibu ya. Kalau ada tanda seperti ini berarti tidak bisa kita pakai. Di sini ada power up. Power up itu anak-anak atau siswa kita dapat memperoleh bonus agar kuisnya semakin menyenangkan. Jika kita tidak mau ya bisa kita matikan aja. Tapi anak-anak akan senang ini dapat bonus. Ketika mereka selesai mengerjakan dapat bonus lagi. Untuk mengerjakan soal-soal yang tadi mungkin jawabannya kurang tepat. Nah, untuk waktu fleksibel Bapak Ibu di kuis langsung ini. Kemudian ada tunjukkan papan peringkat biar anak-anak tahu. Ada pertanyaan diacak, bisa kita acak biar tidak melihat temannya, bisa di sini. Atau pilihan jawabannya yang diacak, bisa di sini Bapak Ibu, bisa matikan, bisa hidupkan. Kemudian ada pertanyaan penebusan. Nah, izinkan peserta menjawab kembali satu jawaban yang salah. Ini bisa kita hidupkan atau kita matikan. Nah, ini Bapak Ibu, agar ketika anak-anak mengerjakan itu agar lebih apa ya namanya, lebih seneng gitu ya, kita aktifkan musiknya biar ada musiknya gitu. Jadi kita hidupkan. Kemudian di pengaturan yang terakhir ada meme. Nah, di sini uniknya di Quizizz ini kita bisa membubuhkan atau menampilkan meme yang kita buat. Tapi nanti di materi terakhir di hari berikutnya kita akan membuat meme ini Bapak Ibu. Misalkan ini kita random aja. Nanti ketika jawaban benar maka akan muncul meme ini. Kita lanjutkan. Kita klik lanjutkan jika sudah pengaturannya. Nah, Bapak Ibu bisa saya minta tolong untuk masuk ke kuis ini. Saya kirim ke grup WA aja ya. Atau ke ini. Sebentar.
Saya kirim ke chat ya. Sudah Bapak Ibu? Ya. Silakan masuk ke kuis. Kita coba bersama-sama. Kita tunggu 2 menit lagi. Sudah banyak yang masuk, sudah ada 36. Tiga 37, 38, 39. Sudah banyak yang masuk, kita mulai ya. Bapak Ibu masih bisa masuk kok, walaupun di sini sudah dimulai. Kita klik mulai. Ya. Kita mulai ya. Nih ya. Nih Bapak Ibu, kalau ada musiknya anak-anak pasti seneng ini. Ya. Sementara masih Pak Wahyu. Ini ya, di Bu Indah nomor 1. Bu Wahyu itu Bu. Musiknya nggak kedengeran Bu Masnya? Nah, di sini kedengeran Pak. Oh mungkin pas share screen-nya belum klik sound. Iya. Tapi nggak apa-apa. Apa di sini ya Pak ya? Di sini kedengeran ini Pak. Saat saat share screen awal itu loh Bu. Kayaknya ada ini apa namanya? Apa mungkin kendala jaringan gitu? Mungkin ya. Soalnya di sini hujan deras Pak. Di Serona deras sekali. Bisa stop screen dulu, terus kemudian share screen, di pojok ada sistem gitu pada saat awal share screen. Iya. Bentar dilanjutkan aja nanti aja Pak. Ya sudah, oke. Sudah kadung.
Pak Wahyu masih di peringkat 1, disusul Pak Rois, kemudian Pak Ruslan, Bu Indah, Bu Wahyu, Bu Mas Nia. Oh, Bu Wahyu, mohon Ya. maaf. Oh iya, Wahyu Windari, mohon maaf. Ya, sudah cukup ya. Kalau sudah, kita akhiri di sini aja agar nanti yang lain waktunya nggak kehabisan di sini. Bapak Ibu, ketika sudah, kita akhiri di sini. Belum kita akhiri, nanti akan terus kuisnya nggak berhenti. Kita akhiri di sini. Ya, di sini peringkat 1-nya kelihatan. Nah, Ibu Wahyu, Ibu Ayu, dan Bapak Afri. Nah, di situ Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada peringkat seperti itu, biasanya kan anak-anak sangat senang. Ya. Nah, itu tadi kita sudah ke kuis mode langsung klasik ya. Sekarang kita ke kuis mode PR. Kita keluar. Nah, kita cari yang kuis kita tadi atau kuis yang lain yang sudah kita buat. Karena saya buatnya cuma satu ini, maka kuis ini saya jadikan kuis mode PR. Nah, Bapak Ibu, untuk kuis mode PR tinggal klik ini aja, berikan pekerjaan rumah. Nah, sini, kalau pekerjaan rumah harus kita beri batas waktu Bapak Ibu. Misalkan batas waktunya hari ini Rabu tanggal 7, ini bisa kita ganti Bapak Ibu. Pukul 7.30 bisa, atau sampai pukul 11.30 PM atau AM juga bisa di sini Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal kita tugaskan. Jangan lupa di bawah seperti yang tadi kita atur di pengaturan umumnya. Di sini terserah Bapak Ibu maunya gimana. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika mode langsung klasik, di sini pengaturannya tinggal Bapak Ibu atur di sini seperti yang Bapak Ibu inginkan. Tinggal kita tugaskan aja. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita kirim linknya lewat WA group atau ke classroom yang sudah ditautkan ke sini Bapak Ibu. Tinggal salin. Misalkan saya kirim ke ini lagi, ke chat lagi ya, atau ke WA-nya anak-anak misalkan ini. Saya anggap ini WA-nya anak-anak. Anak-anak nanti juga tinggal klik di sana Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir, mengakses fitur laporan. Nah, kita cari ke kuis dulu. Ke hasil ya. Nah, ini. Kita klik di sini untuk hasilnya anak-anak. Di sini. Nah, ini banyak Bapak Ibu. Tinggal kita lihat di sini di sebelah kanan ada tulisan PDF dan gambar print. Di sini ada ringkasan pertanyaan, tinggal kita pilih yang mau kita lihat di laporannya.
kita lihat satu persatu. Ringkasan pertanyaan munculnya. Nah ini bisa langsung kita save atau bisa langsung kita print dan kita setting kertasnya dan sheetnya berapa, terserah Bapak Ibu. Tinggal kita save aja seperti yang tadi, seperti mencetak kuis tadi. Nanti akan diarahkan simpan ke file kita. Kemudian untuk yang kedua, ringkasan peserta. Sama Bapak Ibu, tinggal kita lihat di sini. Ada kecepatan, ada skor. Nah, kita save berupa PDF atau langsung kita cetak, terserah Bapak Ibu. Seperti tadi pengaturannya. Misalkan kita save aja, nanti akan diarahkan ke penyimpanan ke file kita. Ya. Kemudian ada ini laporan lengkap. Ini malah lebih lengkap Bapak Ibu. Ya, ada save as PDF, bisa kita simpan juga atau kita print, tinggal kita pilih di sini. Maaf, masih loading. Di sini hujan deras. Nanti akan muncul di sini. Tapi sudah jelas ya Bapak Ibu ini tadi ya. Nanti pasti akan muncul, kita save aja. Iya. Kemudian di sini di laporannya bisa kita berbentuk Excel Bapak Ibu. Excel. Kita klik aja di sini. Ya, akan otomatis terdownload Bapak Ibu. Kita coba buka. Nah, loadingnya lama ini Bapak Ibu. Nah, ini muncul. Apakah muncul Excel saya? Muncul ya? Pak Agus muncul? Belum. Tampilannya di kuisis masih banyak. Iya, ini belum muncul ini. Muncul? Muncul tidak? Belum, Ibu masih Iya. masih setelah itu. Iya, saya stop dulu. Saya share ulang. Sudah muncul ya? Keluar lagi. Sudah muncul? Sudah Ibu? Sudah, iya. Nah, di sini akan muncul nilai-nilai. Banyak sekali ada partisipan data, tinggal pilih. Iya, ada akurasi, ada skor di sini. Kalau akurasi itu, ketepatan itu ya, ketepatan jawaban anak-anak, disarankan aja jawaban yang diambil untuk nilai anak-anak yang ini aja. Untuk yang akurasinya, karena itu ketepatan jawaban anak-anak. Ini ada time data juga di sini Bapak Ibu tinggal lihat aja di sini, tinggal pindah nanti nilai yang kita inginkan, kemudian detail kuis. Nah di sini Bapak Ibu, ya, tinggal kita masukkan nilainya nanti. Nah. Saya stop share. Mungkin itu materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Karena materi sudah saya kasihkan semua barusan. Ya, ini Bu Mas Mia ada pertanyaan dari Bu Nita Hartini. Apakah siswa perlu membuat akun kuisis saat ikut bermain? Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan
pertanyaan yang melalui chat ada. Ya. Monggo Ibu silakan. Kalau untuk yang harus punya akun Quizizz, itu kuisnya anak-anak itu dikasih kesempatan berapa kali gitu Bapak Ibu. Kalau tidak ada kesempatan, misalkan di settingnya tadi, kan tadi ada kesempatan 1, 2, 3, atau pilihan yang pertama tadi nggak ada itu ya, bebas ya. Itu kalau bebas itu tidak perlu pakai akun Quizizz. Kalau sudah dikasih kesempatan cuma 1 kali, berarti anak-anak harus pakai akun seperti itu. Yang lain? Kalau sudah punya akun juga bisa. Bisa untuk apa ini, Bu? Bisa untuk bermain, Ibu. Oh iya. Iya, saya lihat dulu apakah siswa pernah membuat ada yang akun. resen Iya. Oh ya, Pak Yudi. oke. Oke, monggo Pak Yudi Pramono silakan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Yang mau saya tanyakan, apakah pada saat siswa menjawab soal itu bisa skip atau lompat soal Bu? Ataukah soal satu yang dihadapi itu harus diselesaikan dulu, baru bisa ke selanjutnya? Karena kalau misalkan bisa lompat, berarti kita kan bisa memilih soal yang mudah dulu seperti itu. Nanti yang sulit bisa dikerjakan belakangan. Ataukah bisa atau tidak? Terima kasih, itu saja Bu. Iya, sepertinya kita tidak bisa ya. Iya Pak Agus ya. Kita pernah mencoba, nggak pernah bisa ya Pak ya. Iya, Pak. Terus tidak bisa kita lompati. Begitu Pak Yudi. Jadi harapannya harus urut ya Pak Yudi ya. Urut. Ini untuk anak, cuman kita nanti bisa atur waktunya sih ketika anak-anak itu soalnya sulit atau mudah gitu ya, kita bisa atur waktunya aja nanti. Ada lagi? Ibu Erna Pujiati, silakan. Atau Ibu Maria Ulfa? Saya Bu Erna. Iya, Bu Erna. Oke, Ibu, saya mau tanya, saya kan dulu pernah buat sekitar bulan apa ya? Apa bulan Oktober itu nih? Itu Ya. apa masih bisa dipakai lagi gitu untuk ke anak-anak nih? Soalnya. Bisa, Ibu. Bisa kok. Ya. Masih Terus, bisa. terus dikombinasikan dengan soal-soal dari yang tadi, yang soal umum. Iya. Iya. Berarti bisa gitu. Bisa, tinggal kita edit, Ibu. Bisa. Kasih dulu. Iya, sama-sama. Ibu Maria Ulfa, silakan. Ya, tutup. Ya, terima kasih. Mohon maaf Ibu Nia, Ya. koneksi agak kurang stabil jadi tidak pakai video. Ya. Yang ingin saya tanyakan, adakah cara untuk menganalisis tingkat kesulitan soal di Quizizz? Yang kedua, bagaimana caranya ketika soal itu bukan pilihan ganda, soal esai misalnya atau drop down atau yang lain, bagaimana cara pengaturannya? Itu aja, Ya. terima kasih. Ya, kalau untuk pembuatan soal setelah ini Ibu di Baik. Pak Agus nanti. Ya, seperti itu Ibu. Iya. Ini terima Ibu kasih. Maria Ulfa dari Bima ya Ibu ya? Iya Bu Nia, dari Iya, Nusa Tenggara keren. Barat paling jauh. Oh iya, mungkin. keren sekali. Selamat malam Ibu. Jam berapa di sana? Ya 1 jam lebih cepat Bu. Oh, jam 9 ya? Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nia. Iya. Silakan Ibu Wahyu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akun tadi Bu, anak-anak itu berarti kalau masuk bisa akun yang berbeda. Gimana cara mendeteksi bahwa yang digunakan itu akunnya dari satu orang, memakai akun yang berbeda, tapi deteksinya supaya tahu bahwa itu yang menggunakan atau yang menjawab soal itu. Yang kedua, ini kalau saya kan SMA ini ya, anak-anak pinter semua, apalagi soal. Nah, apakah ada trik and triknya untuk cara supaya
soal itu tidak dibobol anak-anak sehingga kalau kita melaksanakan secara daring atau online itu soal kita nggak bocor gitu, gimana caranya, itu saja. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu nanti kan ketika masuk ke menjawab soal kan ada nama. Kalau untuk emailnya nggak masalah kayaknya Ibu, kan ada nama di situ, jadi kita nanti bisa melihat di namanya aja Ibu. Anak-anak pakai nama asli aja. Kalau saya menyiasatinya seperti itu. Untuk yang kedua, soal biar nggak bocor bagaimana? Nah, Ibu kalau soal kepingin nggak bocor, soal itu kita bikin private. Kalau tadi kan public, berarti kan semua bisa melihat soal kita. Kalau sudah di public, kalau sudah di private, insya Allah tidak Ibu. Dan yang kedua, kalau soal itu kita bikin sendiri, tidak diambil dari kuis publik, itu tidak bocor seperti itu Ibu, karena kami sudah membuat seperti itu. Gimana Ibu? Mic-nya Bu? Mic-nya belum? Mic-nya Bu? Mic-nya belum dibuka Bu Wahyu. Oh ya. Maaf. Sinyalnya. Ya kayaknya meskipun di private kayaknya anak SMA ini bisa, saya juga tidak tahu gimana caranya. Padahal saya ingin tahu bosnya ini. Sudah saya coba itu. Tapi soal membuat sendiri atau kita teleport dari publik? Bikin sendiri? Ya, nanti mungkin bisa dibantu sama Pak Agus ketika membuat soal ya Pak Agus ya. Ya nanti kita coba sama-sama gitu ya Bu Wahyu ya. Emang kalau di SMA ini unik ya Bapak Ibu. Kalau di SD itu biasa. Kalau di SMA sudah pintar semua. Luar off the box. Oke ya Bu, nanti mungkin pas materi sudah selesai kita bisa coba bersama-sama gitu ya Bu Wahyu Windari. Oke, makasih. Monggo. Ibu Nurul Hikmah, silakan. Enggak, Bu, mohon maaf ini mau tanya, mohon maaf ini nggak pakai video sinyal. Bagaimana untuk kesempatan, apakah kita bisa menghilangkan kesempatan itu? Jadi biar kita tahu anak ini memang sudah bisa, bukan karena kesempatan itu. Bisa nggak untuk menghilangkan kesempatan itu? Yang salah kan biasanya ada kesempatan lagi, itu dihilangkan, bisa tidak, seperti itu. Makasih. Bisa di pengaturannya Ibu, tinggal di pengaturan aja. Tadi kan pengaturannya banyak, kita buka kembali ya. Saya share screen lagi. Iya, kita lihat di kuis yang tadi. Kita tinggal lihat di pengaturan sini aja, Ibu. Ini. Kita matikan atau kita hidupkan. Ini. Ya, Ibu. Ibu siapa tadi? Ibu Nurul ya? Tinggal di ini aja Bu. Ini pertanyaan penebusan kita matikan. Seperti itu aja Bu. Ibu Nurul Hikmah. Silahkan yang lain. Ibu Aristiani. Atau Ibu Nur Indasari? Ya. Halo. Ya. Maaf
maaf ini nggak pakai video karena masih ada di jalan. Yang mau saya tanyakan ini pada Mbak Nia nih, pada Bu Nia. Kalau habis mengerjakan satu soal, misalkan dalam slide-nya atau jeda-jedanya itu, bisa nggak kita menambahkan kayak sejenis tulisan atau gambar-gambar yang kita kasihkan, kita buat sendiri, kayak misalkan tulisan hebat kayak gitu, atau sip atau bagaimana gitu. Bisa nggak kita sisipkan seperti itu di antara satu soal dengan soal yang lainnya gitu. Itu saja. Ya, bisa Ibu, itu meme ya berarti ya, itu nanti ada di materi kita, ya meme ada di materi kita nanti tinggal tunggu materinya nanti ya. Oh iya, makasih. Iya sama-sama, silahkan Bu Nur Indasari. Ya baik Ibu, terima kasih. Mau tanya Ibu, ini saya kebetulan ngajar di SMA. Itu kalau SMA itu kan satu bab itu terdiri dari beberapa materi kan. Saya nih ngajar bahasa Inggris, jadi misalnya teks naratif misalnya. Di dalam teks naratif itu ada teks naratif itu sendiri, kemudian tensisnya begitu Ibu. Jadi apakah di kuisis ini bisa menggabungkan beberapa materi Bu? Atau hanya satu materi saja Bu? Terima kasih Bu. Iya, itu masuk ke materi pembuatan soal ya Ibu. Nanti kita coba bersama-sama di materinya Pak Agus. Oh baik Ibu, ya terima kasih. Terima kasih. Ya, siapa ini Pak Zainal? Ya, makasih. Makasih Bu atas kesempatannya, materi yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan soal-soal yang sudah kita buat atau kita edit di Quizzes, tadi kan di-download berupa PDF atau dicetak. Apakah bisa diubah menjadi Microsoft Word? Kita gunakan misalkan untuk soal-soal digabung dengan soal-soal misalkan PTS atau PAS seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, kalau itu nanti kalau sudah berbentuk PDF kita convert aja Pak ke Word, bisa sepertinya Bapak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Pak Umar Ja'far. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Materi yang ini sangat menarik Bu. Tadi saya sudah membuat Bu. Ya. Terus di akun saya kan sudah kelasnya sudah ada, tapi siswa saya belum mengundang. Ternyata saya coba ke teman, itu karena di pengaturan itu publik, itu semuanya bisa. Terus kalau saya dispesialkan untuk kelas siswa saya itu gimana Bu? Itu ya. Bu. Baik, itu linknya bisa kita kirim ke WA group atau bisa kita masukkan ke GC Bapak. Jadi siswa kita otomatis hanya siswa kita yang melihat nanti untuk soal itu. Jadi linknya jangan dikirim ke orang lain. Google Classroom Bapak. Oh, jangan biasa pakai WA Bu untuk yang. Iya. Itu linknya aja Bapak kirim ke WA group Bapak. Jadi jangan dikirim ke temannya, nanti temannya ikut masuk juga. Oh, berarti meskipun siswa ada gabung di kelas bisa Bu? Bisa. Misalkan kita daring Bapak, itu kita kirim ke grup aja. Saya tambahkan Pak Umar ya. Ya, siap. Jadi untuk soal yang sudah Pak Umar buat, walaupun sudah publik, namun ketika dimainkan, link itu bersifat unik Pak. Jadi link itu aja yang Bapak bagikan ke kelas 5A misalkan. Kemudian seandainya Pak punya kelas paralel misalkan ya di kelas 5B, yang buat link baru lagi itu nanti akan berbeda Pak maksudnya. Nah untuk apa hal yang detailnya nanti terkait kelas-kelas itu nanti kita di hari yang ketiga Pak. Intinya ketika Pak Umar tidak memberikan link itu kepada
orang lain selain kelasnya Pak Umar itu juga tidak akan masuk seperti itu, Pak. Oh begitu, Pak. Soalnya apa? Iya. Saya sudah penasaran gitu, Pak. Tadi saya mau coba-coba gitu. Oke, Pak. Sabar, tahan dulu, Pak. Ya. Luar biasa Pak Umar, geng. Ya, Pak. Makasih, Bu dan Bapak. Iya, sama-sama. Sudah tidak ada lagi, kita ke materi yang lain ya. Kalau sudah tidak ada, baik, saya kembalikan ke Ibu Rahayu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya belum dibuka, Bu Rahayu. Mic-nya. Mohon maaf. Terima kasih Bu Masnia yang sudah belajar bersama kami tentang banyak hal, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Dan selanjutnya adalah dari Pak Agus, pemaparan materi dari Pak Agus tentang mengedit kuis publik, kemudian membuat 5 jenis soal, memasukkan gambar dari PC atau internet, mengatur publik atau privat kuis, dan mengubah urutan kuis. Monggo Pak Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Rahayu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sekali Bapak. Monggo silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu peserta kuisis Super Trainer ya, pada malam hari ini masih semangat. Coba saya ingin menyapa dulu dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu tulis di chat apakah Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti kegiatan sesi kedua ini. Silakan tulis Bapak Ibu di chat ya. Karena di sesi yang kedua ini nanti kita akan coba sedikit interaktif dengan Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan tapi pasti tentunya ya Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Rahayu tadi, bahwa di segmen yang kedua ini beberapa sudah dijelaskan sebenarnya oleh Bu Masnya, namun sedikit kami mengulik untuk lebih memperdalam lagi ya, sekaligus nanti mungkin Bapak Ibu ada yang mau share screen, mau berbagi gimana nih Pak, mau praktek langsung, oke silahkan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengedit kuis publik. Nah, jadi Bapak Ibu di kuisis ini nanti Bapak Ibu akan endingnya akan menjadi school trainer. Oleh karena itu detail-detail daripada seorang trainer itu kan harus tahu detail-detailnya. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan pelan-pelan saja untuk mempraktekkan ya, mulai dari edit quiz sampai nanti ada mengubah urutan quiz. Namun perlu kami sampaikan terlebih dahulu ending di hari kedua ini tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan nanti, supaya nanti kita ada gambaran nih, oh ternyata kegiatan di hari kedua tugasnya ini, sehingga Bapak Ibu pada saat proses dengan kami ini ada yang mengarah ke tugas akhirnya gitu ya. Nah, tugas di hari yang kedua ini Bapak Ibu akan membuat 10 soal quiz ya, terdiri dari berbagai macam jenis soal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memainkan quiz tersebut kepada anak-anak boleh, kepada guru-guru silakan, kepada rekan silakan. Nah, untuk buktinya nanti kami hanya ingin laporan PDF-nya saja. Jadi dari laporan PDF itu kami sudah mengetahui, oh Bapak Ibu sudah membuat 10 soal dan sudah dimainkan oleh anak-anak atau teman-teman rekan-rekan guru lainnya. Nah, untuk sesi kedua di hari kedua ini seperti itu Bapak Ibu endingnya. Sehingga Bapak Ibu ada rencana, oh ternyata nanti endingnya di sini saya harus menguasai kompetensi ini gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai saja mengedit kuis publik ya. Sedikit tadi sudah disampaikan oleh Masnya, tapi tidak masalah kami ulik kembali ya. Kita pelan-pelan. Nah, saya akan membahas topik per topik. Nah, ketika Bapak Ibu paham, di tombol bawah itu ada kumpulan dari raise, ada tanda jempol ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kalau saya tanya apakah sudah memahami, silakan Bapak Ibu raise saja atau di chat gitu ya. Sehingga kami bisa mudah untuk mengontrol Bapak Ibu penyampaian kami sudah dipahami atau belum. Atau tulis di chat.
Nah, baik Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Tadi ada beberapa pertanyaan ya dari peserta. Pak, apakah saya bisa membuat akun Quizizz dengan akun Belajar ID? Tidak masalah Bapak Ibu. Pakai akun Belajar ID, akun email biasa silakan. Nah, yang kami gunakan ini adalah akun Belajar ID. Kebetulan ini akun yang basic Bapak Ibu ya. Di sini tertulis akun dasar. Kalau mau meningkatkan silakan. Apa saja fitur-fitur yang ada di Super nanti Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan kita kasih tahu apa saja yang ada di fitur akun Supernya. Baik Bapak Ibu, di materi pertama ini kita akan mengedit kuis publik. Nah, tentunya Bapak Ibu sebagai seorang guru kita terkadang itu banyaknya aktivitas yang pastinya Bapak Ibu juga multitasking ya. Ada yang jadi waka, mungkin ada yang guru penggerak, ada yang pengajar praktik, atau mungkin tugas-tugas lainnya ya yang tentunya menumpuk. Sehingga terkadang kita itu dengan banyaknya tugas ini akan memberikan soal kepada anak-anak ini kok waktunya mepet gitu ya. Nah, kita akan cari kuis di publik saja. Nah, Pak Agus nanti gimana nih untuk kuis publik? Nanti kita kena hak cipta, tidak ya Bapak Ibu? Ketika seorang membuat kuis, kemudian dia sudah berkomitmen bahwa kuis yang dia buat adalah kuis publik, maka sudah secara sukarela dia sudah memberikan kuis itu kepada Quizizz sehingga akan digunakan oleh banyak orang. Nah, cara mengedit kuis publik di sini kita tinggal cari aja ya di kolom pencarian sini. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Masnia, misalkan saja ya untuk anak-anak TK misalkan mengenal buah misalkan gitu ya. Oh, kok mengenal tata surya? Oke lah, tidak apa-apa mengenal tata surya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa kuis. Nah, kita bisa klik saja di sini ya. Salah satu kita pilih. Ini ada 10 pertanyaan. Nah, kita pilih salah satu aja. Nah, untuk kita bisa mengedit, tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Masnya. Nah, ini kita salin dan edit. Oke, Bapak Ibu bisa sambil praktek ya yang di rumah ya. Nah, gini ya. Misalkan soal ini kita cek tuh Bapak Ibu ya, kadang soal itu ada yang salah kunci jawaban, mungkin redaksinya kurang tepat. Silakan Bapak Ibu edit contoh, misalkan pertanyaan pertama mau saya edit. Nah, saya edit aja seperti ini ya Bapak Ibu. Misalkan kuncinya keliru, kita ganti aja. Nah, tinggal klik-klik saja. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa klik simpan. Ya, jangan lupa klik simpan seperti itu. Mudah sekali Bapak Ibu mengedit. Gimana Bapak Ibu untuk materi 1, edit kuis dari publik? Silakan chat. Paham atau ya oke, ada yang pakai stand jempol ya, silakan Bapak Ibu. Ya, kita pelan-pelan aja. Oke, paham Pak Mislan, paham Pak Agung juga paham. Oke. Banyak yang sudah baca juga, silakan di-chat juga, paham. Oke, Bu Leni. Oke ya. Suara kecil, gimana Pak Oni sekarang suara saya? Oke, paham ya. Kata kita pelan-pelan aja Bapak Ibu. Nah, satu materi sudah terlampaui. Mencari kuis publik menjadi solusi kita sebagai guru di saat aktivitas ini banyak gitu ya. Tapi Bapak Ibu juga bisa membuat soal dengan kualitasnya sendiri ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut saja ke materi berikutnya. Materi yang kedua. Jadi kita simpan aja dulu. Nah, materi yang kedua ini Bapak Ibu membuat 5 jenis soal, kita buat sendiri. Nah, kalau tadi itu mencari soal dari orang lain. Nah, untuk mengeksplor lebih dalam mencari soal nanti akan dibahas setelah ini ya, melalui teleportase tadi sudah disampaikan di Masnya. Kita langsung saja ke materi kedua karena materi 1 rupanya sudah memahami semua dan tidak ada pertanyaan, saya kira mudah ya materi 1, alhamdulillah. Kita ke materi 2 membuat 5 jenis soal ya. Caranya Bapak Ibu mohon diperhatikan.
perhatikan ya ketika kita ingin membuat soal PTS atau ulangan dengan buatan kita sendiri. Nah, dengan buatan kita sendiri, tidak mencari di publik. Saya ingin kualitas soal saya hot misalkan seperti itu. Oke, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Caranya klik dibuat. Ya, buat. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada quiz baru, ada pelajaran baru. Nah, kalau pelajaran baru, ini di hari ketiga, Bapak Ibu, ini akan lebih menarik. Kita akan bahas satu persatu dulu, dari quiz baru. Nah, ketika kita klik buat quiz, kita akan ada kotak dialog seperti tampak pada layar. Kita beri nama misalkan ulangan 1. Tentang IPA misalkan sains, ya. Ini banyak pilihan, Bapak Ibu. Ini kategori-kategori. Misalkan Bapak Ibu beberapa soal jadikan 1 karena mungkin soal-soal tentang proyek bersama itu pakai order. Ini tidak ada pengaruh sih Bapak Ibu, hanya sebatas identifikasi aja mata pelajarannya. Nah, kita lanjutkan. Maka kita akan muncul. Nah, ini kita akan muncul beberapa jenis pertanyaan. Ada pilihan ganda, survei, isian singkat, terbuka, seri, dan slide ya. Kita akan mencoba Bapak Ibu. Biasanya kalau soal-soal AKM itu kompleks ya Bapak Ibu, ada pilihan ganda, ada isian singkat, dan lain sebagainya. Kita coba satu persatu kita buat pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini ada 2. Pilihan ganda biasa, artinya jawabannya hanya ada 1, atau pilihan ganda kompleks ya Bapak Ibu. Nah, kita contohkan di pilihan ganda. Nah, soalnya mudah saja, misalkan yang termasuk jenis buah-buahan adalah daun singkong, kemudian misalkan lagi apel, daun pepaya, misalkan ya ini. Nah, dari sini misalkan sudah pilihan gandanya sudah ada. Nah, tinggal kita mana nih kunci jawabannya. Nah, kita lihat berarti misalkan apel kan kunci jawabannya. Nah, karena kita ini tadi pilihan ganda biasa, artinya soalnya hanya ada 1 pilihan yang tepat, maka kita tidak bisa ngeklik kunci jawaban lain. Pasti yang lainnya akan mati. Seperti itu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu menghendaki soalnya adalah pilihan ganda kompleks, pilihan lebih dari 1, silakan tombol di bawah ini diaktifkan. Lebih dari 1 jawaban. Nah, artinya kotak, berubah kotak. Kalau tadi kan lingkaran. Ya, kalau Bapak Ibu di soal AKM kan seperti itu ya, kalau kotak itu lebih dari 1, kalau lingkaran identik dengan pilihan ganda biasa. Nah, misalkan seperti ini. Apel atau ini saya ganti jadi jeruk. Jadi 2 jawaban. Nah, gitu ya. Jadi sekaligus pilihan ganda kompleks langsung jadi 1. Dari sini bisa dipahami Bapak Ibu? Silakan tulis di chat. Halo, suara saya apakah masih terdengar Masnya atau yang lainnya? Oke, paham. Oke, siap. Tidak terdengar? Sebentar. Cek, halo. Halo Bu Rahayu, Bu Masnya monitor. Suara jelas, Pak. Oh, suara jelas. Soalnya Bu Hardianti tadi agak mungkin mic-nya harus saya pegang gitu. Oke, karena hujan ya. Oke, alhamdulillah sudah paham. 1 jenis soal sudah Bapak Ibu pahami. Ya, dan ini menjadi tugas Bapak Ibu nanti ya. 1 soal pilihan ganda biasa. Kedua, soal pilihan ganda kompleks. Nah,
Nah, ingat-ingat. Nah, tadi kan ada 5 jenis soal. Kita simpan. Nah, kita simpan. Oke, ini tadi pilihan ganda kompleks ya. Kita mau nambah soal yang kedua. Soal yang kedua, ini kita loncat di isian singkat dulu. Kalau ini survei. Nanti saya kasih tahu untuk perbedaannya. Kita soal isian singkat terlebih dahulu. Nah, akan muncul seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu, di soal isian singkat ini ada yang unik ya. Ada yang unik. Kita coba saja kalau isian singkat itu pasti jawabannya tidak panjang ya, saya kira ya. Coba misalkan tarian khas daerah Banyuwangi misalkan. Adalah. Oke. Nah, kalau isian singkat, Bapak Ibu bisa langsung nulis kunci jawabannya. Di sini, ya. Kira-kira tarian khas Banyuwangi apa? Gandrung. Nah, biasanya Bapak Ibu pasti bertanya-tanya. Sebelum bertanya, saya jelaskan. Gimana Pak kalau nanti besar kecilnya tulisan? Nah, ini nanti kita buktikan juga. Di sini ada pilihan. Apakah jawaban itu persis, harus persis besar kecilnya, atau hanya mengandung saja? Artinya mengandung ini, terus ada tulisan itu, huruf besar kecilnya tidak masalah. Nanti kita coba ya. Nah, misalkan seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan alternatif jawaban lain. Nah, di sini. Nah, alternatif jawaban lain. Misalkan tarian khas Banyuwangi banyak, misalkan ada lipah misal ya. Ya, lipah. Ya. Seperti ini. Silakan Bapak Ibu ya. Nanti kita coba. Kita akan mencoba satu aja. Nanti akan kita buktikan. Bapak Ibu bisa nanti kita praktekkan. Ada yang menulis G besar, ada yang menulis G kecil. Coba nanti kita buktikan bersama. Nah, terus kemudian Bapak Ibu jangan lupa klik simpan. Oh ya, sekalian di sini ada waktu. Nah, waktu. Bapak Ibu bisa atur waktunya. Anak-anak menjawabnya berapa second atau berapa menit. Kalau soalnya dirasa sulit, silakan tambah menitnya di sini. Tapi kalau soalnya mudah, ini seperti ini kayaknya 30 detik aja cukup. Oke, silakan. Kemudian jangan lupa klik simpan. Nah, dari soal yang kedua, ya, apakah sudah dipahami? Silakan ketik di chat. Nah, ini sebentar, ada yang tanya tadi pilihan ganda kompleks ya. Pak, pilihan ganda kompleks bagaimana jika anak pilih satu, apa bisa berpindah ke soal selanjutnya? Bisa Bu, tapi nanti jawabannya pasti salah itu ya. Kan nanti kalau pilihan ganda kompleks itu harus benar-benar. Nah, khusus pilihan ganda kompleks apabila Bapak Ibu ingin, artinya gini, kan kita bisa kasih petunjuk gini. Soalnya pilih 2 jawaban misalkan, kasih petunjuk. Anak-anak nanti pasti pilih 2. Atau Bapak Ibu kalau ingin nggak pilih seperti itu, kalau kotak kan pasti pilihan ganda kompleks, nggak ada keterangan pilih berapa, ya udah nggak apa-apa. Anak pilih 1, misalkan hanya dia meyakini pilihannya hanya 1 aja, tapi sebenarnya itu jawaban 2. Boleh bisa lanjut, tapi jawaban itu pasti salah, gitu ya. Nanti kita coba. Oke, paham, alhamdulillah, paham. Cara sisip gambar, tenang Bu Citra ya, nanti ada waktunya. Cara nyeting waktu di mana Pak? Oh ya, tadi sudah saya jelaskan. Nanti saya jelaskan lagi di soal berikutnya. Oke. Bisa ulang pengaturan waktu. Oke. Bentar ya, saya ulang. Sekalian di soal uraian ya Pak ya, karena setiap soal ini ada aturan waktunya sama. Caranya sama. Kita langsung saja ke soal pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka ini pasti tidak bisa ya Bapak Ibu ada tulis jawaban yang pasti. Pasti ini kita koreksi sendiri. Contoh, jelaskan yang dimaksud ekosistem. Hal seperti ini. Udah seperti ini aja ya. Kita tinggal soal aja. Untuk sisipkan gambar nanti ya. Nanti di berikutnya. Nah, kemudian atur waktu Pak Umar. Tadi ya tanya Pak Umar di sini, Pak Umar di bawah. Nah, gini ya. Pak Umar, silakan.
Nah, seperti ini ada 1 menit, silakan. Ada 3 menit, silakan. Ada 2 menit, silakan. Nah, terus ada pertanyaan nih, Pak Agus, ketika nanti sudah diatur waktunya 2 menit, kemudian anak-anak tidak bisa, katakan pas main itu kan waktunya jalan terus. Nah, kalau waktunya habis, apakah pindah ke soal berikutnya? Sebenarnya tidak ya Bapak Ibu, jadi hanya poinnya saja yang berubah. Gitu ya. Tapi nanti kita lihat pengaturannya. Ini soal uraian. Jadi peserta akan memberi tanggapan mereka yang tidak ada kunci jawaban di sini. Pastinya kita akan koreksi sendiri. Seperti ini. Nah, kita simpan. Oke, sudah 4 soal ya Bapak Ibu. Pilihan ganda kompleks, isian, dan uraian. Yang kelima ini hanya survei. Nah, apa sih Pak Agus bedanya survei dengan kuis? Nah, apa? Ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu? Apa bedanya survei dan kuis? Bisa ditulis di kolom chat. Mungkin ada yang tahu ya. Survei atau kuis. Kalau tadi ada soal pilihan ganda, apa bisa soalnya berbentuk musik atau lagu? Bisa Bu, tapi nanti ada harus dilakukan survei ya, nanti kita anu di hari ketiga. Oke. Kita coba ya Bapak Ibu. Jadi kalau survei ini tidak ada jawaban benar atau salah, namanya saja survei. Kita kan ingin tahu misalkan terkait perasaan senang, sedih gitu ya. Misalkan ini kita kasih di sesi-sesi akhir, misalkan di soal terakhir, kalau kita ingin gabungkan dengan soal ya, misal bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti ulangan ini? Ambil sekalian kita refleksi Bapak Ibu. Nah, sedih misalkan, senang, sedih, senang, sangat senang. Nah, kan 3 aja lah misalkan, ini kita hapus. Bisa ya Bapak Ibu dihapus. Oke. Nah, kalau survei tidak perlu ada kunci jawaban. Nah, survei pun bisa menggunakan pilihan lebih dari 1. Tapi karena ini perasaan tentang anak-anak setelah mengikuti ulangan, kita pilih salah satu. Ada waktunya juga, silakan. Seperti itu. Kita simpan. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Untuk yang ini, yang slide ini kita akan besok sekaligus di materi interaksi. Kita jadi fokus ini ya Bapak Ibu, membuat soal 1 pilihan ganda, 2 pilihan ganda kompleks, 3 isian singkat, pertanyaan, dan survei. Nah, dari yang sudah saya paparkan ini, ada yang ingin ditanyakan, bukan, maksudnya sudah paham atau belum? Silakan ditulis di kolom chat. Survei jawaban fleksibel, oke. Kuis ada skornya, survei tidak ada, betul Bu Leni. Nah, sampun Bu Irna, sampun paham, alhamdulillah. Ye, sampun paham, alhamdulillah, saya senang dengernya. Oke, paham. Mencoba, siap Bu Citra, langsung praktek. Luar biasa Pak Doni. Bisa diulang cara cetak Pak? Ya, nanti Pak, nanti ya. Setelah ini biar runtut. Untuk skor, gak bisa diatur maksimal 100%. Tadi sudah dijelaskan Pak, untuk skor kita pakai yang akurasi Pak. Kalau yang poin-poin itu hanya untuk apa ya, istilahnya untuk penggembira, untuk posisi-posisi saja. Tapi nanti untuk dibuat skor skala 100 kita pakai akurasi. Nanti kita lihat lagi di pengaturan download hasil ya. Akan lebih paham kalau langsung praktek langsung. Bu Nani, monggo kalau mau share screen. Nah, silakan Bu Nani. Sampun paham, alhamdulillah ya. Praktek sekaligus japri Pak Didi ya, nanti saya buka Pak Didi. Bapak, kalau soalnya campur, apakah papan peringkat bisa tampil? Karena untuk soal selain pilihan ganda tidak dikoreksi langsung. Bisa tampil juga kok. Tapi nanti sekali lagi Bapak Ibu, papan peringkat itu kan hanya untuk apa ya, istilahnya kayak kuis ini lebih menarik ya Bapak Ibu. Kadang anak yang apa ya, yang teliti gitu, tapi peringkatnya bawah karena kurang cepat gitu. Kemudian kadang ada anak yang apa, bisa jawab yang penting cepat biar dapat poin-poin ekstra, power up dan lain sebagainya, sehingga peringkatnya bisa tinggi. Bapak Ibu, nanti untuk penilaian
untuk kepentingan rapor itu Bapak Ibu bisa pakai yang akurasi. Jadi kalau akurasi ketepatan, ya sekali lagi seperti itu. Yes, oke, kita lanjut. Tadi ada yang tanya gambar ya, kita masukkan gambar. Saya pakai yang soal-soal di sini aja. Kita pakai soal pilihan ganda misalnya. Oke. Nah, di materi ini kita memasukkan gambar dari PC atau internet. Contoh biasanya anak TK sering soal-soal pakai gambar. Nah, kita buat coba cari gambar. Nah, kita ulang ya. Di sini ada tombol ya gambar, audio, video. Nah, di sini kita klik saja gambar. Misal pilih rambutan. Nah, misalkan kita klik ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan. Saya ulang. Nah, kita klik gambar. Kita masukkan, ambil rambutan misalkan. Kita klik pilih salah satu di antara gambar-gambar ini, banyak ya disediakan oleh Google. Nah, kita klik ini, kita masukkan. Nah, kita tulis pertanyaannya. Buah di samping bernama, misalkan seperti itu. Nah, kita tulis jeruk misalkan, mangga, rambutan, dan apel. Nah, mudah kan Bapak Ibu, tinggal kita klik ini. Oke, menyisipkan gambar apakah sudah dipahami? Silakan tulis di chat. Untuk live sambil ngajar gimana? Bisa Pak Umar, habis ini kita praktekkan. Gimana untuk menyisipkan gambar? Paham? Alhamdulillah. Lanjut deh. Oke, sudah. Alhamdulillah. Kita jangan lupa klik simpan. Waktu sama ya. Ini pengaturan silakan di bawah. Oke Bapak Ibu, nah kalau soal sudah kita buat, materi berikutnya adalah mengatur soal tersebut menjadi publik atau private. Nah ini misalkan soal sudah hot semua ya Bapak Ibu, misalkan ya, sudah hot semua, kita klik simpan di bagian kanan atas. Terlihat ya, ini saya menunjuk di bagian kanan atas dekatnya pengaturan. Kita klik saja simpan. Nah, di sini akan ada pengaturan kuis. Misalkan, tadi ulangan 1. Nah, Bapak Ibu mau kuisnya itu lebih menarik, silakan sisipkan gambar. Seret atau lepas gambar ke sini ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Masnya ya. Kalau sudah ada gambar-gambar, silakan sama si gambar saya sendiri. Pilih bahasa Bapak Ibu, bahasa Indonesia sajalah kita. Nah, pilih nilai ini maksudnya dari kelas berapa ini untuk soal ini. Apakah untuk kelas 1, kindergarten TK, 2 SD sampai ini universitas sampai terakhir ya. Kita pilih bisa kelas 1. Nah, disinilah Bapak Ibu yang paling can see this quiz. Siapa yang bisa melihat quiz ini? Kalau Bapak Ibu pilih publik, maka setiap orang bisa melihat. Artinya melihat itu gini Bapak Ibu. Bisa diambil, diedit gitu loh Bapak Ibu. Ya. Tapi kalaupun mereka mau memainkan, tidak mungkin nilainya anak-anak mereka masuk ke kita. Tidak. Selama dia tidak mengedit quiz kita. Itu kalau publik. Artinya kita secara sukarela memberikan quiz-quiz kita sudah kepada quiz. Gitu ya. Berikutnya kalau ingin sudah untuk ini quiz kita buat private saja, kita saja yang tahu. Nah seperti ini, berarti private. Kita klik simpan. Nah seperti itu. Nah itu ya Bapak Ibu, dari materi 1 sampai 4, 1 mengedit quiz dari publik, tadi sudah Bapak Ibu saya jelaskan. Membuat 5 jenis soal tadi, itu nanti akan menjadi tugas Bapak Ibu. Memasukkan gambar, nah jelas tadi. Mengatur publik atau private quiz, tadi setelah disimpan, ada pilihan apakah publik atau private. Yang terakhir, mengubah urutan quiz.
oh iya ternyata saya lupa, misalkan ini sudah jadi mau dikasihkan ke anak-anak, ternyata lah survei ini kan harusnya di bawah Pak Agus, kok ada di nomor 4 ini ya, saya mau ngedit urutannya tidak sesuai. Nah, kita edit sini Bapak Ibu ya, ada tombol edit. Oke, tombol edit, kita akan mencoba mengedit, urutannya ternyata salah. Harusnya survei itu ya di belakang kan. Nah, kita edit. Nah, misalkan ini kan ya. Nah, di sini soal nomor 4 akan saya taruh di soal terakhir. Mohon perhatikan. Di sini ada tombol urutkan kembali ya, kita klik saja. Nah, kita geser, ada gambar tangan. Kita geser saja. Nah, tukar tempat. Ya, saya ulang. Seperti ini, saya kembalikan lagi dulu. Nah, tinggal geser ini. Nah, kemudian klik simpan. Nah, apakah survei sudah berpindah? Nah, survei sudah menjadi question kelima. Silakan ketik di tombol chat kalau sudah paham tentang mengubah urutan. Kalau kelas SMA pilih mana kayak tadi pilihan? Oh ya, sebentar. Paham, alhamdulillah. SMA sesuai kelasnya ya Pak ya. Ada tadi pilihan kelas 11, 12 gitu ya. Ada kelas 10, paham, alhamdulillah. Kita coba lagi. Pada saat klik simpan ya Pak. Ini sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Umar kayaknya tadi. Oke. Nah, paham Pak Arif ya. Jelas sekali ya. Oke, kita klik simpan sekali lagi. Sekaligus menjawab tadi ya. Bentar, kuis publik tadi. Pas penyimpanan tadi ya. Terus kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ini sudah membuat ulangan, misalkan sudah tertutup nih, kayak hilang, tutup. Nah, mau nyari lagi gimana? Nah, di sini Bapak Ibu semua kumpul di sini, di kuisku. Nah, Bapak Ibu bisa cari yang sudah Bapak Ibu buat di kuisku. Nah, di sini ya. Ini tadi yang saya ngambil punyanya orang, sekarang sudah menjadi milik saya, mengenal tata surya, ya kan? Terus kemudian di buatan saya sendiri ini tadi. Itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang sudah selesai ya 1 sampai 5. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan, silakan. Di 5 bagian penting ini. Monggo. Kita stop screen dulu biar kelihatan Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan. Kita bahas tadi ya. Tadi kita sudah yang pertama mengedit dan publik, yang kedua membuat 5 jenis soal, yang ketiga memasukkan gambar, mengatur kuis menjadi public atau private, dan mengubah urutan kuis. Dan ini akan menjadi tugas di hari yang kedua. Membuat 10 soal, kemudian dimainkan ke anak-anak, yang diupload adalah laporan PDF-nya saja. Oke. Terus kemudian tadi ada yang tanya ketika live sambil ditinggal ngajar. Nah, tadi ada. Gimana nih Pak maksudnya live ditinggal ngajar? Maksudnya ini beda kelas Pak, atau kelas paralel atau gimana? Siapa tadi ya? Mungkin bisa open mic. Bentar, saya cari dulu tadi pertanyaan. Kalau yang Pak Umar, kalau kelas C, SMA pilih apa? Kayaknya nggak ada Pak ya. Tadi kelas C itu kelas 9 ya Pak ya? 10 ya? Kelas 10 ada? Ada, ya. Ada Pak tadi 10. Sampai di universitas itu ada. Terus kemudian coba Bu Citra, mungkin ada pertanyaan Bu Citra, silakan. Ada nanti Bu Devi untuk YouTube-nya. Bu Citra Ayuning yang angkat tangan silakan. Bisa diskusi bersama atau mau share screen Bu Citra. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini untuk pembelajaran di TK. Kan anak-anak itu untuk penguasaan membacanya kan masih terbatas ya. Nah, biasanya mereka itu kan kebanyakan dengan sound atau picture. Nah, itu mengatasi hal tersebut itu gimana gitu Pak?
Jadi biar lebih menarik juga untuk anak-anak mungkin merasa bosan dengan worksheet yang sudah disediakan sekolah seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa sekali ya Bu Citra. Bu Citra, kalau untuk anak-anak TK misalkan anak-anak belum bisa baca, tapi memahami ya, kalau kita cerita itu memahami. Paham ya, kalau kita paham, berarti Bu Citra nanti pada saat memainkan kuis itu bisa menggunakan anak-anak bisa menggunakan sound. Nah, contoh ya, saya akan share screen sekali lagi. Nah, misal ini soal anak TK lah, katakan seperti itu. Kemudian kita akan bermain kuis ya. Saya pakai review saja biar saya tidak bolak-balik. Nah, saya akan berperan sebagai siswa misalkan seperti itu. Nah, ini sebagai siswa ya Bu Citra. Jadi sebagai anak TK, tapi ini tentu didampingi. Tapi biarkan anak-anak mendengar. Nah, di sini pembaca otomatis Bu Citra. Ini saya sebagai siswa. Jadi pembaca otomatis ini kita aktifkan. Jadi anak-anak TK itu biar sudah tinggal dengarkan. Ini buah apa gitu. Sudah ada yang bacakan. Jadi tinggal pakai headset, duduk dengan tenang. Ini buah apa? Tapi pilihannya pun juga dibacakan. A, rambutan, B, jeruk gitu. Tinggal pilih. Nah, di sini ya Bu Citra ya. Jadi pembaca otomatis gitu. Jadi sambil biar nggak monoton seperti yang Bu Citra sampaikan tadi, kalau worksheet kan sampai itu anak TK. Jadi bisa ada yang membacakan. Nah, gitu. Itu ya Bu Citra. Oke, siap. Berikutnya tadi ada yang tanya juga sebentar di kolom chat. Ya Pak, di kolom chat ini dari Pak Rois Abdullah, saya baca ya Pak ya. Dari Bu Pak bagaimana cara mengorganisir hasil kuis supaya hasil kuis tersebut tidak bercampur dengan hasil kuis kelas lain? Kelas lain, oke. Pak Rois. Bisakah memberikan PR dengan 7 kelas secara bersamaan? Pertanyaan dari Pak Rois, monggo Pak. Pak Rois ya. Wow, Pak Rois luar biasa ya, ternyata berpikirnya sudah jauh ke sana. Itu materi ketiga Pak Rois. Ya, di hari ketiga besok kita akan coba nih kelasnya paralel ya, banyak ya. Tenang saja Pak Rois, kita akan jawab besok gitu ya. Materinya besok kita kasih. Kemudian kuis punya orang yang sudah diedit berarti sudah jadi punya sendiri, pasti Bu Yulia ya. Pasti jadi punya kita sendiri seperti yang saya contohkan tadi, akan berubah menjadi nama saya kan gitu. Tidak masalah, tidak usah khawatir akan kena hak kita ya Bapak Ibu. Kemudian dari Ibu, langsung saya baca ya Bu Rahayu ya. Monggo, enggak apa-apa, monggo Pak, monggo. Untuk menyisipkan video atau audio pada soal Pak, apakah sama dengan membuat gambar? Sama, tapi untuk video dan audio ini untuk akun super. Besok kita akan bahas ya di hari ketiga. Akun super supaya lebih menarik nih, anak-anak bisa lihat video sebelum di pertanyaan dan lain sebagainya. Bu Fauzul ya, luar biasa nih. Ya, ini ada lagi Pak dari Bu Yulia Indrawati. Ya. Punya peran yang sudah diedit berarti sudah jadi punya sendiri ya. Betul Bu. Ya, jadi yang sudah diedit sudah milik kita, sudah namanya saja kita yang sudah edit. Padahal walaupun tidak ada yang diubah, edit, simpan, pakai itu sudah jadi milik kita ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir dikomplain oleh pemiliknya. Ada lagi? Ya, mungkin bisa dilanjut nanti nggih Pak nggih. Karena masih ada satu trainer seperti kita yang belum memberikan. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ya, ini dari materi 1 sampai 5 tadi sudah paham. Nah, mudah-mudahan memang betul-betul paham ini ya. Karena kita step by step. Mungkin itu Bu Rahayu dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus yang sudah memberikan pemaparan materi yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, mohon maaf dari tadi saya off kamera karena di sini sinyal tidak bersahabat sekali. Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah pemaparan dari Pak Eko, di mana Pak Eko akan memberikan materi tentang menggunakan teleportasi dan mengupload kuis menggunakan Excel. Pak Eko, monggo dipersilakan waktunya untuk panjenengan. Silakan Bapak, ini karena jam 9 kurang 10 menit, tidak mungkin ya 10 menit.
Monggo Bapak Ibu, semoga tidak mengganggu. Monggo Bapak, silakan. Ya. Makasih Bu Rahayu. Suara saya jelas, bagus, Bu Rahayu. Bagus, suaranya jelas, tapi gambarnya Bapak tidak nampak atau ya. Kamera aja nggak apa-apa? Ya, soalnya jaringannya agak sedikit. Oke. Kamera saja Bapak, nggak apa-apa. Yang penting suaranya panjenengan terdengar jelas. Oke, siap. Oke, monggo Pak Eko, silakan. Terima kasih Bu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sesi terakhir ini, semoga saja masih semangat Bapak Ibu, harapannya masih semangat. Hanya sedikit, sebenarnya tadi sudah banyak dibahas oleh Bu Masnya dan juga Pak Agus, hanya tinggal telepon. Nah, apa sih telepon itu? Nah, sebetulnya fungsi telepon, mohon izin untuk set screen dulu. Saya tak pakai yang ini aja. Kita pakai yang ini. Nah, untuk telepon, fungsi telepon itu adalah kita sama seperti kita mau mengambil kuis tapi tidak penuh gitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak semuanya kita ambil. Misal, nah seperti tadi kalau Pak Agus tadi kan menyampaikan kita buat kuis publik, kemudian kita buat sebagai kuisnya kita. Nah itu kalau ngambil full semua mulai dari nomor 1 sampai nomor terakhir di dalam kuis itu namanya kita mengambil semuanya. Tapi kalau telepon itu hanya beberapa saja. Misalkan saya pengen buat soal tapi kumpulan dari beberapa kuis publik yang lain. Nah ini salah satu cara untuk tadi itu, misalkan kita ngambil full semuanya, bisa jadi dia bisa dilihat di akun yang lain, oh kuncinya itu semuanya yang ini kan gitu kan, kuis publik ya, seperti yang dialami oleh Bu Wahyu mungkin. Nah ketika kita membuat sendiri, kita private, kebetulan saya kok belum pernah ketemu ya Bu Wahyu kasus punya saya jebol gitu. Cara teleponnya begini, jadi misalkan saya mau membahas soal tentang apa ya, misalkan soal tentang kita ini sama nih, kita membuat caranya tadi kita buat dulu, ini saya coba buat, kemudian kita buat soal misalkan pilihan ganda ya, caranya sama ya. Kalau kita mau telepon itu sebetulnya tidak dari sini. Nah, kalau ini kan buat sendiri, kalau ini buat sendiri, ini caranya membuat. Kalau kita mau telepon tapi hanya satu soal saja, nah ini kita klik di sini, kita ketik misalkan kita mau membuat apa tadi ya, tata surya gitu aja, tata surya, ini contoh saja Bapak Ibu. Ini saya cari ya. Nah soal yang mau saya ambil itu semuanya tentang tata surya, tapi saya nggak akan ambil semua soal yang ada di dalam itu, di dalam satu kuis. Jadi ini misalkan dari sini, ini ada banyak sekali soalnya. Di sini ada 20 soal, ini kan kelihatan Bapak. Ini ada 20 soal. Nah ini ada 20 soal. Kemudian yang tata surya yang kelas ini ada 20 soal juga, beda-beda soalnya. Ya. Terus yang ini juga ada. Ini ada super. Kalau super itu ada yang nggak bisa kita ambil. Maka nanti kita harus ke akun super. Besok akan dijelaskan Pak Agus akun super yang bagaimana. Kemudian misalkan yang ini, ini ada. Nah, telepon itu saya akan mengambil entah 1 atau 2 atau berapapun sesuai kita ke dalam kuis kita. Caranya yang bagaimana? Misalkan dari yang sini saya ambil 1 saja. Nah ini aja. Ini mau saya ambil jadi soal. Ini cocok. Saya ambil. Klik. Maka otomatis di dalam sini, di dalam sini akan muncul nanti. Nah ini sudah muncul Bapak Ibu. Soal 1 ini saya ambil dari tata surya ya. Soal ini tadi ini
pandangan menyatakan bumi adalah pusat dan dalam semesta adalah, nah ini. Saya mau telepon lagi, cari lagi aja di sini. Nah, tadi kan dari soal yang ini saya ambil. Oke, sekarang saya ambil dari soal yang lain. Misalkan, nah ini kayaknya bagus ini. Nah, kita ambil. Perhatikan ciri-ciri. Nah, saya ambilnya yang ini, atau mungkin yang ini, atau mungkin yang ini. Nah, gitu. Saya ambil aja satu, atau saya ambil dua. Ini saya ambil, terus saya ambil lagi, mana ya. Nah, ini saya ambil. Nah, sudah. Saya ambil dua soal dari soal yang ini lagi. Ya. Saya cari lagi, dari yang mana ya? Ya, mungkin yang ada gambarnya. Kita coba cari yang ada gambarnya, Bapak Ibu. Ada enggak di sini? Oh, tidak ada. Kita cari lagi di sini. Ada enggak yang ini? Tidak ada juga. Ya, kita cari lagi aja. Sampai kita temukan yang menarik buat kita. Artinya, nah ini yang ada gambar. Oh, ini ada tabel. Nah, ini saya ambil aja. Jadi saya hanya telepon saja. Saya tidak membuat soal baru, tapi saya akan mengkombinasi beberapa soal dari soal-soal publik yang lain. Sehingga tidak dari satu misalkan tidak dari satu guru kita ngambilnya, tapi dari banyak guru. Dari guru A, B, C, D, E yang ada di publik itu, saya ambil, saya jadikan satu, saya rangkai menjadi sebuah soal baru. Nah, ini ada gambarnya. Kemudian ini saya coba lagi. Ini kok mati? Tadi ini, saya tutup dulu. Kayaknya ini ya. Oke, saya coba cari lagi. Ini saya hanya bermain telepon saja, Bapak Ibu. Teleportasi itu mengambil saja. Dan mengambilnya tidak perlu semua. Gitu. Kita cukup kita pengennya berapa sih yang mau kita ambil, ya itu yang diambil. Klik, saya tambahkan. Nah, sudah, oke lah. Sudah cukup lah gitu ya. Maka nanti kita otomatis saya akan punya soal sebanyak yang kita ambil, dan itu merupakan kumpulan dari soal-soal yang lain. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4. Oh, yang 5 tadi belum dapat. Terus kayaknya. Jaringannya mohon maaf agak itu Bapak Ibu. Nah, setelah selesai telepon maka sudah selesai kita. Jadi telepon itu hanya mengambil saja. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana ya, kita setting seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Agus. Kita mau buat quiz ini sebagai publik atau quiz ini sebagai private, untuk kelas berapa itu kita tinggal edit nanti. Nah, misalkan kuncinya tak berhenti lah, nah itu. Atau waktunya ini dirubah. Ini tak kasih nyala 10 detik aja atau 20 detik aja sudah. 20 detik aja, ini gampang kan gitu. Ini terlalu lama ini wes, ayo 30 detik. Nah, kemudian kita tinggal mengedit dalamnya. Nah, ini 45 detik oke lah. Yang ini, ini paling 5 detik cukup ini. Nah, misalkan. Atau paling kecil aja sudah. Ya berarti 10 detik sudah selesai. Nanti kita tinggal menyimpan. Jadi kita tinggal simpan saja. Setelah ini selesai, kemudian kita tinggal simpan. Diklik simpan. Nah, kemudian kita tinggal tulis judulnya apa gitu. Kita pengen kasih gambar apa di sini. Tata surya. Sama seperti yang tadi disampaikan Pak Agus, banyak sekali gambarnya di sini. Bapak Ibu nggak usah bingung mencari, aku nggak punya gambar apa-apa. Google sudah menyiapkan luar biasa. Sehingga kita tinggal mencari, nah ini. Banyak sekali. Kita pengen yang mana, kita tinggal ambil aja satu, diklik, kemudian dimasukkan, klik, selesai. Nah, setelah selesai, kita tunggu sebentar Bapak Ibu, karena ini jaringan di rumah juga. Nah, sudah. Bahasanya kita boleh pilih. Misalkan kita cobalah bahasa Spanyol gitu. Boleh itu. Bapak Ibu mau nyoba, saya tak bahasa Arab gitu boleh. Misalkan ada bahasa Afrika gitu. Nah, kita tinggal pilih. Nah, kemudian ini kelasnya dari kelas berapa? Misalkan kita mau ini kelas 7. Kelas 10, Pak.
Oh, kelas 10. Kelas 10 Tadi ya maksudnya ada tadi di kan. 10. Ya, Itu kan ini ada 10. kan. Nah, ini ada kelas 10, kemudian ada kelas 11, kelas 12 gitu ya. Ini ada kok. Bagus, jadi nggak usah khawatir untuk yang SMA ada kok sampai perguruan tinggi. Kemudian ini dibuat, ini tak buat pabrik aja lah kan. Misalkan ini saya mau buat pabrik gitu ya. Dan ini saya berarti kita naikkan. Nah, ini saya buat ke private. Nah, kemudian saya simpan, sudah selesai. Maka teleportasi kita atau fungsi teleportnya itu sudah selesai. Jadi teleport itu kita mengambil satu atau dua dari kuis-kuis pabrik yang lain. Nah, ini sudah jadi milik saya, Bapak Ibu. Ini sudah jadi milik saya. Walaupun saya tadi menggabungkan dari banyak soal-soal yang ada dari Bapak Ibu yang lain. Kemudian bagaimana selanjutnya? Ya sudah, kita tinggal mainkan. Nah, mungkin itu. Jadi untuk teleport mudah sekali. Monggo, ada pertanyaan Bu Wahyu? Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin gini Pak Eko, mungkin kata Pak Eko tadi apa? Yang private itu tidak bisa dibobol, mungkin tidak dibobol secara ini ya. Tapi ketika anak mengerjakan soal itu masih bisa buka tab lain sehingga mungkin bisa copy paste atau apa sehingga cepat nemu. Mungkin pertanyaan saya apa ada komplain seperti UMBK gitu, ketika kita membuka ini nggak bisa buka apa-apa. Anak-anak itu mungkin Pak Eko sudah menemukan sudah menemukan komplainnya itu seperti apa sehingga kita lebih valid lah untuk soal ini. Itu saja. Saya paham Bu Wahyu. Ya, memang betul. Nah, kalau yang pembobolan yang seperti itu sangat mungkin. Artinya anak kita itu memang kita akui bahwa mereka itu kreatif, dan sebenarnya kita bangga kalau mereka kreatif dalam hal itu. Berarti kan mereka punya istilahnya apa ya, jiwa-jiwa kreatif inovasinya itu ada kan sebetulnya. Tapi sayangnya kan dipergunakan untuk sesuatu yang tidak sesuai di tempatnya kan. Nah, untuk akun ini sebetulnya kita bisa memasukkan ke dalam Sandbook, tapi ya memang kita harus menyiapkan sendiri. Kita harus menyiapkan aplikasi itu, kemudian dari Sandbooknya itu puisisnya ini yang di-embedkan. Nah itu tapi sedikit lebih teknis kepada IT gitu. Artinya kalau saya bahas ini nanti jadi semakin panjang. Nanti bisa komunikasi lebih lanjut Wahyu. Nah, insya Allah teman-teman di IT itu paham itu. Bagaimana mengembedkan itu ke dalam Sandbook atau exam browser yang akhirnya tidak bisa membuka tab lain. Gitu. Kalau sudah masuk ke sana, maka ya nggak bisa lagi membuka yang lain. Nah, itu teknisnya. Tapi itu lebih pada teknis IT. Biasanya kalau para sistem IT support itu pasti paham. Tapi kalau secara umum agak sulit dibahas di sini. Itu Wahyu jawaban saya kalau terkait dengan itu gitu. Tapi kalau sudah di private itu kayaknya nggak mungkin dibobol, kecuali kita ngambil kuis pabrik kemudian kita private, ya berarti bobolnya dari yang pabrik itu tadi gitu. Okay. Tapi kalau kita membuat soal sendiri kemudian kita private sendiri, insya Allah tidak akan terbobol, karena saya sering seperti itu dan alhamdulillah tidak ada yang bisa bobol. Nah bobolnya ya itu tadi, buka tab baru, cari di situ, buka Google. Nah, caranya apa? Caranya adalah batasi waktunya, Bu Wahyu. Batasi waktunya ketika kita ketika mengetik, betul. Nah, jadi kita yuk sedikit bermain kucing-kucingan dengan anak, ayo pinter-pinteran kan gitu. Istilahnya gitu. Kita kasih batasan waktunya yang sedikit, jangan sampai ketika dia membuka tab, nah itu ketika dia mengetik itu dengan waktunya itu cepetan habis waktunya, maka dia otomatis nggak akan mencari jawaban di situ gitu. Ya. Tambahan Pak Eko, mungkin jadi Bu Wahyu kalau di SMA memang agak unik ya. Jadi mungkin nanti kita memang materi yang berikutnya itu ada, kita sediakan 100 soal Bu Wahyu. Tapi
tapi nanti kita tampilkan 30 soal. Nah, pasti itu sudah beda-beda itu Ya. Bu. Nah, nanti di kuisis bisa itu ada. Oke. Ya. Nah, itu salah satu cara. Nggak mungkin sudah bobol anak-anak dengan kombinasi 100 soal yang kita keluarkan 30 soal, pasti beda-beda. Oke. Itu udah 100 C3 itu sudah luar biasa banyak itu kombinasinya. Oke. Itu Bapak Ibu untuk fungsi teleportasi. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu adalah untuk fungsi teleportasi, paham nggih Bapak Ibu? Saya Ada yang tanya Pak Eko tadi, lupa letaknya teleportasi di mana Pak Eko? Awal-awalnya coba. Nah, oke. Ya. Nah, caranya gampang Bapak Ibu. Misal ya, ini misal. Fungsinya tadi loh di mana? Ini diedit ya. Ini saya edit ulang nih. Saya edit ulang. Dalam mencari teleportasinya itu ada di atas ini Bapak Ibu. Nah, di sini ini ada teleportasi. Ini ada kata-kata teleportasi kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris mungkin teleport. Ya, teleport. Ini tinggal kita ketik aja. Misalkan tema yang mau kita buat itu apa. Temanya apa? Misalkan kalau yang tadi kan tata surya. Oke lah, sekarang planet gitu, misalkan. Ya, nanti yang muncul hubungannya dengan planet. Soal-soal dengan planet. Nah, dan bahkan filternya Pak Eko? Kita bisa filter, betul. Nah, kita bisa filter. Filternya kita mau cari di kelas berapa sih gitu ya. Misalkan, saya ngajar planet untuk kelas 8 ya. Saya filter di kelas 8 saja. Mata pelajarannya mau difilter, boleh. Yang mana ya kita yang geografi saja. Ya boleh. Nanti maka otomatis nanti yang muncul di sini tuh hanya yang hubungannya dengan geografi kelas berapa tadi itu? Kelas 8. Jumlah pertanyaannya mau kita batasi, bisa. Terus yang bahasanya misal kita mau cobalah bahasa Spanyol. Misalkan ini saya contohkan saja. Ketika saya filter ke bahasa Spanyol, nah di sini maka semuanya munculnya bahasa Spanyol. Ya. Saya juga nggak paham tapi karena saya bukan orang Spanyol. Jadi saya pilih yang bahasa Indonesia saja. Nah, biar saya juga paham kan gitu Bu Wahyu ya. Bahasa Spanyol aku juga nggak paham nanti. Nah, jadi kita tinggal pilih. Nah, ini sudah. Nah, ini. Maka kita tinggal pilih aja. Nah, ini. Kita tinggal klik gini. Ini nanti akan berwarna ungu. Ketika berwarna ungu tinggal klik gitu. Klik. Nah, maka nanti akan masuk. Itu sudah terteleport. Selesai sudah. Hanya gitu toh. Kita tutup. Sudah selesai. Nah, jadi fungsinya cuma begitu saja Bapak Ibu. Jadi memudahkan kita menghindari karena memang kebanyakan dari kita multitasking dan kita harus segera membuat ya salah satunya itu kita pakai fungsi teleport saja. Itu aja bagus namanya. Ya, monggo Bu Rahayu. Oke, terima kasih Pak Eko. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan untuk Pak Eko, silakan boleh angkat atau present atau tulis di chat. Monggo Bapak Ibu silakan karena waktunya ini sudah jam 9 lewat 10 nggih. Lebih 9 menit dari yang kita jadwalkan. Monggo Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya resen. Dari chat mungkin saya cek lagi. Sudah terjawab kayaknya Bu. Sudah terjawab semua. Oke. Bapak Ibu mungkin Pak Agus ingin menambahkan? Ya, saya hanya terakhir aja untuk tugas ya. Bu Rahayu. Monggo silakan Bapak Ibu untuk tugas Pak Eko dan Bu Masnya izin ya. Untuk tugasnya nanti kita membuat 10 soal dengan beragam jenis soal tadi. Ada kompleks, pilihan ganda, isian, uraian, serta survei. Nah, itu. Nanti Bapak Ibu dari 10 soal yang dibuat silakan mainkan. Boleh dengan anak-anak, boleh dengan teman guru, boleh dengan teman-teman peserta di sini, silakan. Pokoknya Bapak Ibu punya pengalaman untuk memainkan. Nanti bukti fisiknya kami hanya meminta file hasil unduhan dalam bentuk PDF. Itu ya Pak Eko ya? Ya, betul. Jadi hanya PDF-nya saja. Bisa PDF, bisa Excel, boleh. Ya,
bisa PDF, bisa Excel. Nanti kan kita lihat tuh untuk ini baru dimainkan ini, atau Bapak Ibu ngambil yang lalu, jangan ya Bapak Ibu yang setelah ini aja. Bapak Ibu bisa memainkan gitu ya, sambil belajar. 10 soal ya, 10 soal dengan berbagai itu. Bapak Ibu boleh mencoba telepon, tapi jangan telepon semua ya Bapak Ibu. Lah, biar punya pengalaman buat soal sendiri. Terus ada unsur gambar. Kalau unsur video dan audio, besok kita bahas di akun super ya. Kalau akun basic belum bisa. Nanti kita bahas lebih lanjut. Mungkin itu Bu Rahayu dari saya. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin ada tambahan dari Bu Masnia. Monggo Ibu, silakan. Cukup kayaknya Bu. Pak Eko. Ini Pak Agus sama Pak Eko. Pak Eko, mungkin ada tambahan sebelum saya serahkan ke host. Cukup Bu. Oke, terima kasih. Ya, daftar hadir nanti di GC. Oke. Daftar hadir ada yang tanya. Di GC aja ada ya, di Google Form. Di Google Classroom. Oke, daftar hadirnya di Google Classroom. Bapak Ibu, monggo silakan. Oh, ini di chat Pak Eko terlalu cepat. Jadi nanti hari Jumat Pak Eko agak di. Oke. Soalnya saya kasihan teman-teman yang di NTB Bu, ini sudah jam. Betul. Kasihan. Di NTB sudah jam 10, 1 jam lebih awal dari kita. Baiklah Bapak Ibu hebat yang ada di seluruh Indonesia, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Masnia, dan terima kasih Pak Eko, Pak Arti yang sudah berkesempatan berbagi bersama Bapak Ibu hebat dalam TOT Kuisis pada malam ini. Dan mungkin saya mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Dan kita akan bertemu kembali di hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 pada trainer hari yang ketiga. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu host kita. Silakan Ibu. Langsung ditutup aja Bu. Oh, langsung ditutup. Iya, baiklah Bapak Ibu, kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu hebat Indonesia, semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Bu Yulia ini ya masih ada tanya jawab, tidak apa-apa. Yang dikumpulkan hasilnya sudah diberikan oleh siswa atau guru, boleh Bu. Tidak apa-apa, boleh dengan teman. Linknya boleh dengan siswa terserah. Pokoknya kita ada hasil. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa.